Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Asallahu ayja'alana minasyakirin. Tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur, hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba yang lisannya selalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, memuji kepada Allah, dan hamba yang selalu melakukan segala kebaikan melalui anggota tubuhnya. Ia maksimalkan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan. Itulah hamba-hamba yang bersyukur. Karena pada hakikatnya hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang melakukan ketaatan-ketaatan setelah dia mengetahui bahwa begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Kita tidak bisa merinci begitu banyak nikmat Allah. Itu yang nampak, apalagi yang tidak kita ketahui banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan bahwa wa in ta'uddu ni'matallah, seakan-akan ayat itu menantang manusia, betapa banyaknya nikmat itu sudah kuberikan kepada kalian. Kalau kalian ingin menghitung nikmat, kalian tidak akan mampu. La tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya. Maka oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba yang syakirin, kita bagian daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani, ya, karena hubungan antara syukur itu adalah tentu apa? Tentu fikrahnya, pikirannya, orientasi kehidupannya itu untuk akhirat. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu orientasi hidupnya pasti ke akhirat. Nah, kenapa? Karena kalau orientasinya ke akhirat, gimana mau bersyukur? Ya, gimana mau bersyukur? Karena dia tahu begitu banyak manfaatnya, begitu banyak kebaikan apabila hamba itu bersyukur. Jadi semakin bersyukur, ketika dia bersyukur, semakin bersyukur semakin bertambah ketaatannya. Ya. Jadi kita nih, kata Rasulullah SAW, barang siapa, kata Nabi, yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya. Bangun di pagi hari atau di subuh hari, kemudian pikirannya udah dunia tuh, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, melihat hak Allah dalam dirinya. Ini kada hendak taat, ya bagian daripada rasa syukur tadi. Orang yang seperti itu, kata Nabi, Allah akan menanamkan penyakit dalam dirinya. Jadi orang yang bangun pagi namun hanya dunia yang dipikirkannya, sudah bangun sudah memikirkan duniawi, sudah bangun karena hendak bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh,
Sudah bangun kadang bersiap-siap diri untuk taat, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diingatkan oleh Nabi ketika kita bangun apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Di situ kita diingatkan agar apa? Agar ketika bangun itu kita memuji Allah. Karena apa? Karena gampang bagi Allah ketika menidurkan seseorang itu tidak membangunkan lagi. Tapi saat itu kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan tujuan kita semakin taat kepada Allah. Kita melakukan aktivitas yang apa? Yang banyak dengan niat untuk orientasinya akhirat tadi. Walaupun pekerjaan kita duniawi, tapi apa? Tapi niat kita sematkan untuk ukhrawi. Kita bekerja untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, ya, agar anak dan istri tidak meminta-minta, ya, walaupun tidak ada hubungan kerja dengan rezeki dapat rezeki dari Allah. Kita kerja itu untuk ibadah kepada Allah. Maka kewajiban seorang suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga itu bekerja. Kalau anak, kalau istri itu tidak wajib dia bekerja. Maka jangan membebankan terlalu beban kepada diri mereka sendiri untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Ya, pada dasarnya sang suamilah yang ada kewajiban untuk bekerja. Baik, kembali kepada hadis Nabi, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah di dalam dirinya. Artinya tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan ketaatan. Dunia aja. Jadi dunia itu sudah menyelimuti pikirannya. Maka Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Yang pertama kebingungan. Yang kedua yang tiada putusnya, atau kebingungan yang tidak putusnya, kesibukan yang tidak ada ujungnya, kemudian sibuk terus. Justru semakin sibuk dia dengan dunia, semakin semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pertama kebingungan yang tidak putusnya, kesibukan yang tiada ujungnya, kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi. Rasa kurang terus, padahal di tabungan itu punya 3 digit, bahkan 4 digit misalnya, tapi dia merasa kurang terus, ya. Semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat adalah keinginan yang tidak tercapai. Keinginan itu selalu tidak tercapai, ya. Waliyahzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang seperti ini, kata Nabi apa? Nasihat Nabi, selalulah ingat nasihat yang mana nasihat itu memutuskan keduniaan, nikmat, memutuskan dunia, azimul lazat, memutuskan kesenangan, ingat yaitu kematian. Ya, maka kematian itu nasihat yang tidak bersuara. Ya. Sehingga penyair di zaman Abbasiyah yang terkenal, siapa? Di zaman Harun ar-Rasyid itu, yang terkenal beliau mengubah syair Ilahi Lasuli Firdausi Abu Nawas di dalam syairnya tentang kematian. Jadi syair religiusnya, kata Abu Nawas apa? Ya nafsu khafillaha watta'ili was'a li nafsika sa'ya mujtahidi man kana jam'ul mali himmata lam yadkhul min hammin wa min kamadi law anna dunan nafsi waqiyah la fadaitaha bil mali wal waladi. Ya. Apa kata Abu Nawas? Ya nafsa khafillaha watta'ili, wahai jiwa, khafillah, takutlah kepada Allah,
Wattaidi dan bersikaplah tenang. Takutlah kepada Allah dan bersikaplah tenang, bijak. Was'ali nafsika sa'ya mujtahidi, serta berusahalah untuk dirimu sendiri dengan kesungguhan yang maksimal katanya. Pertama, khafillah, takut kepada Allah, kemudian bersikap tenang bijak, serta berusahalah untuk dirimu sendiri dengan kesungguhan yang maksimal. Jadi harus ada usaha. Usaha maksudnya usaha untuk melakukan ketaatan. Di bait kedua apa katanya? Makana jam'ul mali himmatan. Siapa yang ambisi utamanya, himmahnya ambisi utama, jam'ul mali, hanya mengumpulkan harta, lam yadkhul min hammin wa min kamali, maka ia tidak akan terlepas dari rasa gelisah dan kesedihan. Sesuai dengan hadis Nabi tadi ya. Kalau ujar Abu Nawas, orang yang hanya ambisi utamanya hanyalah mengumpulkan harta, maka ia tidak akan lepas dari rasa gelisah dan kesedihan. Terus kita tidak boleh atau mengumpulkan harta? Boleh. Yang penting harta itu bukan kita niatkan untuk menumpuk sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Tapi kita niatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai harta itu menjadi bumerang bagi kita, tapi usahakan harta yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi kebaikan buat kita. Ketika ada orang datang kepada kita tidak mampu, walaupun orangnya itu kita tidak sukai, kalau dia benar-benar membutuhkan, berikan. Bantu semampunya ya. Bantu semampunya. Maka apa? Maka harta yang diberikan oleh Allah, harta yang dititipkan kepada kita, insya Allah manfaat ya. Lau anna dunan nafsi waqiyah, kata Abu Nawas di bait yang ketiga, seandainya nadunan nafsi waqiyah, ada pelindung yang bisa menghalangi kematian jiwa, dapat daitaha bil mali wal waladi, tentu engkau akan menembusnya agar tetap hidup dengan seluruh harta dan anak-anakmu. Itu yang dikatakan oleh Abu Nawas ya. Kematian itu seandainya ya, bila saja dapat diprediksi kapan ia datang, kapan atau tahun berapa dia datang, atau hari apa datang, atau jam berapa datang, mungkin seseorang itu masih bisa mempersiapkan amal segala amal kebajikannya untuk menghadapi apapun yang setelah mau menjemput ya. Makanya, tapi sayang ya, maut sering datang dengan tiba-tiba ya. Sehingga mau kada mau, seseorang yang didatangi oleh kematian itu akan terkejut karena merasa belum siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, amal yang menjadi tumpuan perhitungan nanti di akhirat adalah ketika seseorang dijemput maut. Jadi amal di akhir hayat itulah yang menjadi tumpuan perhitungan nanti. Ini yang betul-betul harus kita perhitungkan bujur-bujur. Adakah kita termasuk seseorang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah mengetahui bahwa amal yang menjadi tumpuan perhitungan nanti di akhirat adalah ketika seseorang itu dijemput maut, maka apa? Maka seringlah berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah serta menjalani hidup ini dengan selalu baik ya. Bahkan dari keterangan Rasulullah tersebut, Imam Ghazali menyimpulkan bahwa setiap orang akan dibangkitkan dalam kondisi persis seperti ketika ia mati kan? Ya. Apakah dia bahagia atau celaka? Jadi dibangkitkan orang itu nanti kata Imam Ghazali sama persis kondisinya seperti ia meninggal dunia.
Kalau dia celaka berarti dia celaka nanti dibangkitkan. Kalau dia bahagia tentu dia bahagia dibangkitkan. Dan kondisi kematian seseorang itu persis sebagaimana ketika ia masih hidup, kata Imam Al-Ghazali. Sehingga di akhirat nanti ia akan dibangkitkan sesuai isi hati ketika ia hidup di dunia, bukan dari sosok tubuhnya. Ya, kalau bang dia meninggal dalam keadaan masih muda, ganteng, kemudian dia bangkitkan ganteng juga, tidak. Tergantung amalnya. Nah, dari sifat-sifat hati yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kebangkitan. Jadi sifat-sifat hati mereka itu divisualisasikan nanti dalam berbagai gambar yang konkret. Imam Ghazali mengatakan jika seseorang ketika hidupnya banyak memakai sifat anjing, ya, sifat anjing gimana? Bagaimana sifat anjing? Ya, arti sifat buruk, ya. Maka apa? Maka nanti di akhirat itu akan dibangkitkan berupa anjing. Waliyahzubillah. Jadi kondisi di akhirat karena itu akan berbalik penuh. Anggota zahir yang tampak di dunia ini akan menjadi batin. Ya, akan menjadi. Kita di dunia yang zahir nih, tampak di dunia itu kada secara zahir lagi, tapi secara batin yang nampak nanti. Jadi apa yang batin serta apa yang batin serta bersemayam di hati ini ketika hidup di dunia akan tampak sejelas-jelasnya. Namun yang paling menentukan adalah apa yang dinamakan tadi semalam yang tadi khatimah akhir sebuah kehidupan ketika seseorang mendapat predikat bagian kebaikan husnul atau su'un atau celaka. Ya. Karena Nabi apa? Al-amal khawatimuhan. Seluruh amal itu terserah penutup khatimahnya. Jika seseorang itu melalui kehidupan dunia ini pada paruh awalnya selalu menjalankan kebajikan dan berbagai amal ibadah, tetapi ketika menjelang maut atau pada paruh akhirnya ternyata ia bergelimang dengan berbagai dosa dan kemaksiatan, makanya catatan yang menjadi acuan sebagai orang bahagia atau celaka di akhirat karena adalah apa? Ketika ia dijemput maut, rugi. Kita ditaat, ternyata apa? Masih astagfirullahaladzim, auzubillah. Makanya kita berdoa lawan Allah, mudah-mudahan iman dikuatkan, mudah-mudahan istiqomah melakukan kebaikan. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang bisa menjamin diri kita ini baik terus? Siapa yang bisa menjamin? Siapa bisa mengatakan bahwa memvonis orang yang berlaku buruk itu buruk terus? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Sebaliknya tadi, jika seseorang dalam paruh awal kehidupan ia melakukan berbagai kejahatan, namun ketika mendekati ajal ia berbalik begitu rajin melaksanakan ibadah, maka orang-orang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Bagaimana hadis di dalam Riyadhus Shalihin yang kita tahu kan, bagaimana orang yang seorang pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh berapa orang di dalam hadis itu disebutkan 99. Dia ingin bertaubat kepada Allah, kemudian dia mendatangi seorang rahib. Apa kata rahib? Ketika dia mengatakan, rahib, aku sudah membunuh 99 orang. Adakah taubat? Adakah ampunan bagiku? Banyak sekali kamu membunuh. Kamu tidak akan mendapatkan ampunan. Marah dia. Setelah marah dia bunuh rahib itu. Genap 100. Ya. Tapi apa? Ketika itu disarankan oleh orang untuk menemui orang yang soleh. Kemudian kata orang soleh tadi, ketika kami ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar baik Allah akan menerima taubatmu. Tapi kamu jangan tinggal di tempat yang bi'ah lingkungannya itu buruk. Berhijrahlah ke tempat yang bi'ah lingkungan yang baik. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mencari tempat lingkungan yang mendukung untuk dia melakukan kebaikan. Dia berjalan menuju tempat itu. Di tengah perjalanan apa? Ya meninggal dunia kan. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebut disebutkan.
aku yang berhak membawanya ke dalam neraka. Tidak, aku yang berhak membawanya ke dalam surga. Ya. Kata malaikat rahmat, ya, karena dia sudah betul-betul bertobat kepada Allah. Tidak, dia belum betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya masih belum nyampe ke tempat di lingkungan tersebut. Akhirnya diukur kan, ternyata apa? Ternyata tempat tujuan itu sudah lebih dekat dibanding perjalanan hidupnya untuk bertaubat kepada atau meninggalkan keburukan yang pernah ia lakukan. Untuk ya, untuk. Tapi ada ulama-ulama di zaman Nabi Musa, ya, Bal'am, ya, Bal'am. Kemudian siapa lagi itu? Ya, Bal'am bahkan disebutkan ulama yang doanya yang apa ya? Siapa ya? Yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai apa? Mempunyai mengetahui Ismul A'zam. Jadi dia berdoa dengan Ismul A'zam, maka doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun apa? Menemuinya untuk meminta agar berdoa agar Nabi Musa mendapat kecelakaan. Dia berdoa, ada ulama Bani Israel. Tapi Allah ini kan juga kan ya akhirnya. Hanya soal hati majukan. Iya. Karena Yahudi. Jadi yang menjadi acuan catatan buku di akhirat itu nanti adalah amal baik ketika maut menjemputnya. Ya. Tadi, sebagaimana ada kisah juga yang dua saudara itu taat terus ya. Saudara yang melakukan hal keburukan, mabuk dan lain sebagainya, dugem dan lain sebagainya, itu berada di bawah di satu rumah. Jadi 2 tingkat tangga. Nah, suatu ketika apa? Suatu ketika saudaranya yang soleh ini yang tadinya soleh ingin sekali-sekali dah kalau dihitung-hitung secara matematika nih amalku udah banyak. Ya dia mengadakan amal. Amalku lebih banyak. Aku sekali-kali dosa lah, gak apa-apa. Memanjakan diri. Oke. Tapi dalam benak pikiran yang saudaranya yang taat tadi gimana? Sebaliknya, Allah, begitu banyak aku melakukan dosa. Aku ingin seperti saudaraku yang di atas itu melakukan ketaatan. Beda. Hari itu pas bertepatan, saudaranya yang di atas itu mau turun, yang di bawah juga mau naik. Untuk yang di bawah mau melakukan kemaksiatan, padahal dia orang yang soleh tadinya. Tapi yang di bawah orang yang toleh, orang yang tidak soleh, itu dia naik ke atas ingin mendapatkan bimbingan dari saudaranya. Akhirnya apa? Di saat ketika dia naik, Allah hancurkan rumahnya. Terjadi gempa, kemudian 2 saudara itu meninggal dunia. Siapa yang dijemput melakukan kebaikan? Dijemput menuju tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Ternyata yang selalu melakukan maksiat tadi, tapi di ujung akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuba liman istighfara, tuba liman istighfar, tuba liman wujidal istighfaru fi sahifatin. Katiran fi sahifatin. Kata Nabi apa? Tuba, beruntung bagi orang yang memperbanyak atau banyak istighfar ditemukan di buku catatan amalnya. Beruntung kata Nabi. Maka apa? Maka saat berdiam, daripada berdiam kita menyupir motor, kita menuntut ilmu, kita setel tausiah, atau tidak kita setel tausiah, kita berzikir kepada Allah, kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka apa? Maka itu sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita tidak tidak mengetahui kematian itu datang. Tidak aja
kematian itu datang, maka la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahkan kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Ya. Jadi memperbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Itu adalah nasihat dari Rasulullah SAW agar apa? Agar ketika hati kita itu condong kepada duniawi, condong kepada sesuatu yang melupakan Allah, itu kembali stabil, stabil. Ya. Jangan sampai nanti ketika kita di dunia, ketika meninggal dunia di dalam kubur, kita memohon kepada Allah agar kita dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah di dalam surah Al-Mu'min? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Rabbirji'uni, ya Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal soleh. Bisa tidak? Tidak bisa. Ya. Waliyahzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan. Ya. Ada di ayat yang lain, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku beramal untuk hidupku. Ya kan? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'daha. Orang yang cerdas itu Nabi adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Man dana nafsahu, yang menundukkan nafsu, hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dah, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya tadi orientasinya hanya untuk akhirat, karena dia tahu bahwa kehidupan ini adalah permainan dan senda gurau. Apa di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau saja. Maka jauh-jauh hari Rasulullah mengingatkan kepada kita, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, kata beliau, atau seorang yang berjalan, atau orang yang musafir. Ya. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Artinya apa? Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Tapi dunia ini adalah apa? Adalah asing bagi kita, karena rumah kita nanti di akhirat. Itu yang harus kita ingat. Maka orientasi akhirat itu harus tertanam betul-betul di dalam diri kita. Ya. Maka untuk mengantisipasi datangnya maut secara tiba-tiba, agar seseorang itu mendapat predikat husnul khatimah, maka jalan satu-satunya adalah selalu menapak jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertebal keyakinan dan ketakwaan sebagai apa? Sebagai bekal berangkat menuju alam baka. Dalam setiap situasi dan kondisi kita harus tapaki jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, agar kita mendapatkan predikat husnul khotimah, jalan satu-satunya adalah selalu kita menapaki jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertebal keyakinan dan ketakwaan sebagai bekal berangkat menuju alam baka. Kapan itu? Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi kita harus menapaki jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika sewaktu-waktu dinyebut maut, maka apa? Kita akan berada dalam kondisi yang selalu siaga dan kadang lagi tahajud, kadang lagi mengeluh atau menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati tadi. Ya Allah, ya laitani, seandainya aku dulu di akhirat, di dunia, qaddamtu li hayati, aku melakukan kebaikan. Kadang lagi menyesal, ya. Kadang lagi menyesal, ya. Bahkan Abu Lais As-Samarkandi, seorang ulama, mengatakan bahwa seseorang yang masih mempunyai rasa takut kepada Allah, khaufullah, itu memiliki ciri-ciri yang tidak kurang dari 7 malam. Jadi di dalam syair tadi,
Abu Nawas mengatakan apa? Ya nafsuha fillahi watta'ini, wahai jiwa takutlah kepada Allah. Ya. Nah, Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa orang yang masih mempunyai rasa takut kepada Allah itu cirinya tidak kurang dari 7 istri. Tidak kurang dari 7. Jadi kalau kita bisa mendeteksi yang ketujuh ini, berarti kita termasuk orang yang khafillah, orang-orang yang khaufullah, orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Abu Lais As-Samarqandi, tanda itu akan tampak sekali pada lisannya. Orang yang takut kepada Allah ada cirinya kata beliau, lihat di lisannya. Di lisannya itu ia tidak akan pernah menggunakan untuk mengumpat, karena mau menyambati orang, karena mau berdusta, bahkan ucapan-ucapan yang kada manfaat ia tahan bujur-bujur. Ia berpikir, aku bila berpikir bepandir ini, aku bila aku berucap ini manfaat kada untuk akhirat, atau jangan-jangan aku berpandir ini bisa melukai hati orang. Nah, tuh bila orang kayak itu ciri pertama bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisannya itu ia gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Dia sibukkan dengan hal-hal yang berbau ketaatan. Dia pakai untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana kata Nabi apa? Basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Ya. Kemudian baca sholawat, ya. Istighfar. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, ciri orang yang takut kepada Allah, dia selalu menjaga urusan perut. Dia selalu menjaga urusan perut. Dia jaga betul-betul. Dia jaga betul-betul jangan sampai makanan yang masuk ke dalam perutnya itu makanan yang tidak halal. Ya. Makanan yang tidak halal. Bagaimana ada seorang yang sahabat Nabi yang yang suatu ketika beliau Rasulullah melihat sahabat itu habis sholat subuh itu belum sempat isyraq, berzikir dan sebagainya, itu pulang. Setiap hari beliau perhatikan pulang di sahabat. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah suatu ketika, kenapa kamu pulang? Tidak berhenti tidak bersama kami untuk berzikir, tidak bersama kami untuk membaca berdoa sampai waktu isya. Apa jawaban sahabat itu membuat Rasulullah sedih. Ya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, hamba ini orang yang fakir, orang yang miskin, yang tidak mempunyai makanan, dan kebetulan hamba mempunyai seorang anak kecil di rumah itu. Ya. Kenapa ulun bila subuh itu boleh? Karena saat-saat jam itu anak ulun pasti bangun. Bangun bukan karena apa-apa, tapi bangun karena lapar, rasa lapar. Nah, yang jadi masalah di samping rumah kami itu ada tanah luas, kemudian di situ ada pohon kurma. Pohon kurma itu biasanya berbuah, saat ini berbuah. Dan buahnya itu biasanya jatuh ke pekarangan kami. Ulun khawatir anak ulun yang tidak tahu itu, yang kelaparan bangun itu melihat kurma langsung dimakannya, padahal itu bukan hak kami. Ya, pernah dengar kisah itu? Akhirnya Rasulullah sedih. Akhirnya Rasulullah SAW, ayo kita ke. Nah, ulun pernah menemukan anak ulun ketika memakan, ulun congkel, ulun muntahkan karena itu bukan hak kami katanya. Nah, menjaga luar biasa dari harta yang haram. Nah, orang yang selalu menjaga urusan perut, orang yang menjaga makanannya, ini makanannya halal atau tidak, bukan hanya makanannya itu zatnya haram ya, tapi sumbernya dari mana itu juga bila diperhatikan. Jangan sampai makan babi kadang mau takutan haram, tapi apa? Tapi memakan hak orang lain itu biasa aja. Ya. Nasi padang
ini babi, kada mau dimakan babi, ini babi, ini nasi padang, makan nasi padang. Ternyata nasi padang ini hasil korupsi, hasil apa? Punya milik orang lain. Waliyazubillah min dzalik, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka apa? Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah sahabatnya tersebut dan melihat memang keadaan faktanya, ya, pohon kurma itu memang hampir berada di perbatasan dengan rumah sahabat tadi. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang membeli, ya, tanyakan dulu kepada orang Yahudi, kemudian itu milik orang Yahudi, tanyakan apakah dia mau menjual pohon kurmanya, ya. Kemudian dia tahu bahwa Rasulullah SAW yang akan membelinya dan sahabat-sahabatnya, dia angkat harganya, harga tinggi, ya, angkat harga tinggi. Kemudian banyak sahabat yang tidak bisa membeli, tapi berita itu sampai kepada menantu Rasulullah yang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menanyakan, ya Rasulullah, apakah ucapanmu, janjimu yang sebagaimana yang kudengar bahwa barang siapa yang membeli satu kurma ini untuk sahabat yang miskin tadi, maka Allah akan gantikan, Allah akan berikan nanti satu pokok kurma di dalam surga. Apakah itu masih berlaku ya Rasulullah? Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Iya, masih berlaku, kata Rasulullah. Baik, aku yang beli. Dibeli oleh Sayyidina Utsman. Jadi pohon itu milik sahabat tersebut. Ya. Yang jadi masalah, pohon kurma itu yang dibeli, tanah tidak dibeli. Yahudi ini berpikir, karena dia tidak mau menjual tanahnya, dia mau menjual ini aja, mau menjual pohon kurmanya, karena dia ada niat yang licik. Karena pohon ini berada di tanahku, nanti kalau saat panen, aku yang dulu memanen, yang membeli pohon kurma itu tidak mendapatkan pohon kurma, karena aku manen duluan. Dia masih berada di tanahku, ya. Dia berpikir licik seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar dan terjadi seperti itu, sudah dijual, sudah dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ternyata, ya itu licik sekali. Setelah mau mengambil, udah duluan oleh sahabat yang tadi, sahabat miskin tadi mau mengambil, diambil duluan oleh orang Yahudi tadi. Akhirnya apa? Karena licik kan. Bahkan peristiwa ketika di Yathrib waktu itu kan, perekonomian yang dibangun oleh orang-orang Yahudi itu kan licik luar biasa. Ya. Dia mengadu domba suku Aus dan Khazraj yang saat itu yang mereka mendominasi perdagangan atau perekonomian di kota Yathrib saat itu. Diadu domba, dia yang akan naik. Ya. Itu orang-orang Yahudi. Ya. Maka apa? Maka ketika Rasulullah mendengar seperti itu, apa? Beliau berdoa kepada Allah. Ternyata pohon kurma itu di antara mukjizatnya Rasulullah, pohon kurma itu berpindah berjalan ke pekarangan orang sahabat yang miskin tadi. Itu ada terjadi di Madinah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi yang pertama apa tadi cirinya? Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Lisannya. Nah, ya, lisannya tampak atau tanda orang yang orang yang takut kepada Allah itu lisannya selalu ia gunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Dia bergunakan baca Quran, berzikir, dan menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, ya. Tidak berdusta, tidak mengumpat, tidak dia pakaikan untuk bersumpah palsu, tidak. Nauzubillah, ya. Nah, yang kedua, dia jaga urusan perutnya. Dia kada sembarangan memasukkan makanan apa saja yang didapatnya halal, kada
dan juga tidak melihat ke arah duniawi yang pandangan tertegun karena keheranan. Ya. Bahkan apa? Bahkan ketika melihat sesuatu hal yang mubah, dia jadikan itu sebagai ibrah pelajaran. Jadi di lisan, urusan perut, yang ketiga mata, yaitu dia selalu menjaga pandangan. Bila orang melakukan 3 hal ini, itu sebenarnya adalah ciri bahwa orang itu takut kepada Allah. Yang keempat nanti, kelima dan keenam dan ketujuh, ada 4 poin lagi nanti kita sambung. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang selalu takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang selalu berbekal untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ya, kita dibimbing oleh Allah, hati kita untuk bisa mengendalikan lisan kita, bisa mengendalikan pandangan mata kita, kemudian bisa menjaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersih, ya, bersih. Karena sesuatu yang haram yang tumbuh atau daging yang tumbuh daripada sesuatu haram, walaupun haram itu sedikit, maka akan menyulitkan nanti di akhirat, ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana atabudana wa tamtakhsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna wa abina wa afu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Barijalal muslimin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Barijalal muslimin. Ya Rahman